sini ada kondisi di mana Monsky Dragon Ball 11, ada nggak sih di sini yang bisa menganalisis data pakai Smart PLS? Ini kenapa sih dataku merah dan minus mulu? Masa iya aku eliminasi semua indikator? Oke, dari nilainya itu kita bisa lihat bahwa ini banyak yang negatif, ya, banyak yang negatif. Terus ya tidak semua sih. Saya rasa ini kayaknya dia hanya perlu menghapus bertahap ya. Yang minus 1, minus 03, minus 04. Tapi kalau secara teknis, saya akan menyarankan dihapus atau dibuang indikator yang nilai negatif terbesar, yaitu minus 0,4 bertahap. Nah, pernyataan itu sesuai dengan apa namanya, pernyataannya si teori bukunya Hare mengenai Smart PLS, about assessing PSM result. Ini dia. Jadi ketika kita melakukan auto loading test, itu kriteria sebenarnya diberikan paling rendah adalah 0,4, between and above 0,7. Jadi kalau masih ada yang di bawah 0,4, itu should delete the reflective indicator, tapi juga harus mempertimbangkan its impact on content validity. Oke, content validity itu nanti berpengaruh terhadap nilai afferent extracted variance (AVE) sama composite reliability. Nah, makanya sini bilang kalau di antara 0,47 ya boleh dihapus ya, atau juga nggak dihapus juga nggak apa-apa selama di antara 0,4 sama 0,7. Tapi kalau sudah negatif itu yang kasusnya ini, maka ini akan dihapus secara bertahap. Nah, mari saya tunjukkan kondisi simulasinya ya. Pada contoh data ini, saya gambarkan dulu. Ini adalah persepsi bisnis. Oke. Sorry, kurang atur. Terus ini SR tadi. Terus ini MR. Kalau nggak salah ini market risk. Oke. Right. Terus ini financial risk. Oke. Height. Terus ini personal risk. Oke. Di height. Kemudian terakhir ini bisa ada legalitas sama operasional. Ini legal risk. Operasional. Oke. Height. Kemudian kita konekin seperti ini. Nah, calculate PLS algorithm untuk auto loading test, langsung di start. Dan kita lihat, nah ini merah semua sampai negatif. Kita lihat auto loadingnya. Nah, ini lebih parah lagi nih. Ini negatif semua, saudara-saudara. Wow. Oke. Dari mana kita akan menghapus? Oke, nilai negatif terbesar ada di, supaya gampang nih saya ekspor to Excel dulu. Terus ini simulasi aja buat belajar.
Nah, kita lihat untuk auto loadingnya itu berarti dari mulai mana nih? Yang besar-besar dulu ya. Ini FR1 kita hapus. FR1 kita hapus. Ini tadi ya, series show, and then FR1 dihapus. Terus mana yang besar lagi, saudara-saudara? Ini leg 3. Leg 3 push height. Terus di MR itu yang dihapus adalah MR1. Nah, and then lagi nih operasional, kita lihat operasional yang paling besar ada di dua ini sekalian deh gitu. OP2 sama OP3, operasional 2 sama operasional 3. Oke. Lanjut sekarang. Oke, personel itu hijau sih, aman sebenarnya. Tapi ini ada satu yang kecil, itu yang dihapus, yang PR5. PR5, oke. Terus SR. SR itu yang dihapus yang paling besar adalah minus 0,905. Jadi ini dimaksud dengan dihapus bertahap ya. Itu adalah SR1 di sini. SR1. Height. Kita kalkulasi lagi PLS algorithm dan kita lakukan hal tersebut berulang kali sampai mendapatkan nilai yang dua kolom ini hijau atau sesuai kriteria. Ini masih parah, berarti kita fokus untuk yang kedua. Nah, ini sudah ada positif ya, walaupun masih merah ya, nggak apa-apa. Masih merah. Export to Excel lagi. Jadi simulasi yang kedua. Kenapa saya selalu nge-save setiap perubahan? Karena nanti akan disajikan dan dilaporkan ke hasil penelitian bahwa kita sudah melakukan penghapusan berapa banyak indikator pada saat sebelum dan sesudah. Oke, yang di sini berarti yang dihapus adalah FR3 dulu. Oke, FR3. Sini adalah FR3. FR3. Oke, hapus. Nah, terus di sini yang dihapus adalah oh, ini yang besar banget nih. Coba ini yang dihapus nih MR4. 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 Oke. Sama tadi yang besar juga MR5. Oke, MR5. Oke. Nah, lanjut. Ini berarti dulu ada besar banget nih. Ini 99. Atau SR2 sama SR4 sekalian. SR2 sama SR4. Oke. Nah, kita cek dulu nih. Cover dulu. Gimana, ada perubahan lebih baik? Ya, nah ini makin mendekati positif. Dan ini juga tadinya merah jadi hijau. Maka kita lihat lagi. Yang perlu kita buang adalah yang negatif-negatif saja dulu nih. Oke, di situ ada sebentar nih, sebentar yang gede-gede banget itu ada di ini ada di Y4. Oke, saya akan hapus Y4 dulu nih. 4. Nah, calculate lagi. Start calculation. Oke, semakin hijau di sini, ya semakin mendekati kriteria. Lanjut lagi. Nah, kan sudah berkurang nih ya negatif-negatif. Berarti ini yang paling besar adalah di nih SR5. Oke. SR5 sama OP4. Oke. SR5 sama OP4. Nah, sama OP4. Nah, height.
calculate. Oke. Ini sudah ada mulai hijau, tinggal sisa 2. Maka yang akan dihapus adalah yang negatif 1 ini, Y2. 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 Oke, kita running lagi. Nah, tinggal 1 ini yang legal risk. Kita lihat legal risk. Legal risk berarti yang dihapus adalah leg 5. Oke, leg 5. Show leg 5. Nah, calculate. Nah, ini masih dikit lagi, saudara-saudara. Berarti yang paling kecil adalah 149, kayaknya sayang dibuang ya. Berarti yang masih ada indikatornya banyak ini leg 4. Leg 4 sama mana lagi nih? Leg 4 dulu deh, saya buang. Leg 4. Calculate. Oke, masih ada masalah di market risk, operational, and persepsi bisnis. Maka yang akan dibuang adalah yang sebentar nih, MR atau oke, kita buang paling kecil, MR3. Ya. Baik, ini tinggal operasional sama persepsi bisnis. Operasional sama persepsi bisnis. Operasional sama persepsi bisnis. Berarti yang dibuang adalah yang ini dulu nih, Y1 dulu. Y1 sama OP2. Y1 sama Y1 sama, jadi operasionalnya adalah OP1, Y1. Ya, kita pelan. Maka hasilnya adalah hijau semua. Auto loadingnya juga masih merah, tapi sudah sesuai dengan kriteria di antara 0,4. Nah, mari kita lihat hasil hipotesisnya, bootstrappingnya. Kita lihat. Bentar, tadi saya lupa, harusnya one tail saja. Karena hipotesisnya diharapin adalah one tail. And start calculation, kita lihat hasilnya. Baik, ini yang berpengaruh hanya operational risk sama personal risk. Ya, operational risk negatif, personal risk adalah positif. Cuma yang mau saya bahas di sini adalah bagi kalian yang nanti tiba-tiba mendapatkan data seperti ini, hanya satu indikator tersisa, itu tidak apa-apa ya. Itu tidak apa-apa. Artinya secara latent variabelnya, indikator yang memang sudah ada di sini adalah indikator yang paling mewakili karena dia paling valid. Nah, terbukti yang personal ini yang dia berpengaruh ya. Dia yang berpengaruh. Tadi kan pengaruh positif ya. Jadi arahnya ke sana gitu. Sedangkan tadi yang kedua adalah operational risk, sedangkan yang lain tidak berpengaruh. Nah, boleh nggak sih Pak hanya sisa satu seperti ini? Boleh aja, nggak apa-apa. Justifikasinya adalah ini disebut namanya single item indikator yang memang mewakili hasil realnya. Cuman itu kita harus punya justifikasi yang kuat. Tentu harus ada alasan kenapa hanya yang personal ini yang lengkap. Bisa jadi pada saat rekan ini menyebar kuesioner, berarti menyebar kuesionernya kalau nggak salah ini kemarin di masa pandemi. Ya menurut saya wajar. Yang faktor-faktor pemasaran, keuangan, hukum, sosial tidak begitu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah personal risk. Dapat dimaknai di balik hasil ini adalah bahwa hanya personal risk yang berpengaruh terhadap persepsi bisnis dan berpengaruh adalah positif. Semakin baik personal suatu atau karyawan suatu usaha, maka persepsi bisnisnya juga akan semakin baik. Seperti itu. Oke, semoga dapat membantu. Mudah-mudahan kalian yang mengalami nilai indikator merah di Smart PLS tidak bimbang ya, dan bisa lanjut
seperti cara tadi, dihapus bertahap. Terima kasih.